Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan kami ya, Ideal Bonsai. Tentunya dengan saya Mas Ancaria Prastio. Di kesempatan kali ini kita mampir atau kita sowan ke tempat saudara kita yang di Semarang, di Kelipang sini ya, perumahan Kelipang. Dekat ya dari jalan raya ya. Mungkin mudah diakses, mungkin teman-teman bisa mampir kapan-kapan juga ke tempatnya Pak Wawan. Ini memiliki beberapa bahan-bahan ya, santiki contohnya. Kita lihat dulu di grundingnya Pak Wawan ya. Nanti perawatan seperti apa, menjadikan seperti apa, kita bisa wawancara. Mungkin ada wawasan sedikit dari Pak Wawan. Mari teman-teman ya, kita lanjutkan. Ada yang punya itu, langsung sama Pak Wawan sendiri itu. Assalamualaikum Pak. Nah, sehat Pak. Alhamdulillah. Ya ini dari keliling-keliling nih Pak ceritanya Pak, mampir ke sini ini ya untuk biar lebih dekat dengan Bapak juga, melihat bahan-bahan bonsainya ini ya kan lebih menarik dan apa ya, lebih cantik. Ya. Untuk kisaran orang Semarang sini bisa diakses untuk Pak. Alamatnya mana Pak sini Pak? Di Geraha Ora Ketilang nomor 18. Tepat sekali. Dekat akses jalan raya ya Pak ya sini. Dekat. Jadi untuk akses masuknya itu mudah lah diakses ini untuk kita sowan ke tempat Pak Wawan. Mungkin sharing atau apa bisa langsung sama Pak Wawannya sendiri yang milik ini apa bahan bonsainya ya. Ini kita bisa lihat koleksinya nih teman-teman. Nah ini bisa dilihat dari bahan dongelan ya Pak ini Pak ya? Ya ini dari dongelan, kebanyakan dongelan. Santiki, macam-macam santiki ya Pak ini Pak ya? Kebanyakan santiki yang jenis karang. Wah mantap sih Pak. Ya karena memang ini yang kecil-kecil ini apa di karang semua. Jadi ini khusus santiki karang milik Pak Wawan. Kenapa Pak tertarik dengan ada ini? Maaf ya Pak tanya-tanya ya Pak ini Pak. Tak sambil juga ya Mas ya. Ya. Kenapa kok tertarik dengan santiki karang tuh? Ekstrimnya seperti apa? Terus kupasannya gimana Pak? Ceritain aja Pak. Saya ingin dengar ceritanya. Mungkin teman-teman juga ingin tahu gimana. Kalau masalah santiki sih saya sebenarnya nggak ada masalah karang atau pasir ya. Itu kan tempat tumbuhnya asli di habitatnya. Tapi kalau sudah kita proses itu ya semuanya bisa berpotensi bagus. Pemilihan saya untuk santiki itu ya hanya karena di Semarang ini cocok untuk iklimnya gitu ya Pak. Cocok, panasnya dapat, kemudian anginnya ada, kemudian air juga di sini memadai. Itu sebagai acuan pertimbangan awal kenapa memilih santiki. Kalau soal karang atau pasir, saya rasa semuanya bisa berpotensi bagus. Jadi menurut selera ya Pak perpandangan. Ya. Nah, mungkin ada kan yang wah ini harus karang yang mawar, yang ini dan sebagainya. Monggo lah itu soal selera apa jenis varian daun ya. Jadi kalau menurut saya semuanya bisa diproses dengan baik. Maaf Pak kalau dari dongkelan gitu terus kita menjadiin bonsai itu minimal itu bisa jadi bonsai itu dengan jeda waktunya itu lama atau dekat atau bisa langkah percepatannya seperti apa mungkin Wawan? Banyak faktor ya, faktor terutama yang sangat kita perlukan soal kesuburan, kemudian ukuran, kemudian potensi atau posisi bahan saat kita dapatkan. Gitu. Kalau memang sudah cabang-cabang sudah ada langsung bisa kita garap ya dan subur ya cepatlah paling sekitar 1,5 tahun sampai 2 tahun itu sudah bentuknya sudah lumayan. Sudah bisa dipandang. Iya. Kan dari dongkelan itu kita diamkan dulu dengan medianya pasir Malang ini kan sekitar 6 bulan ya tanpa pupuk tanpa apapun untuk adaptasi akar, untuk pertumbuhan akar baru di habitat barunya di pot kan gitu. Iya. Karena nanti setelah 6 bulan itu kelihatan maunya pohon ini seperti apa sih. Nah itu yang kita proses. Jadi tidak ada pemupukan apapun sebelum dia jadi mulai sudah naik grafiknya gitu ya Pak ya? Kalau saya lebih memilih seperti itu, jadi selama 6 bulan pertama itu dibiarkan hanya dengan pasir Malang dan penyiraman. Jadi setelah 6 bulan baru kelihatan nanti mana sih yang subur yang bisa diolah, kemudian maunya pohon seperti apa, baru kita
mungkin replanting atau repotting robot yang lebih bagus beserta dengan ngasih pupuk awal berupa pupuk slow release, ya kita bisa sebut di kastar itu. Cuman pupuknya pakai dekastar ya? Iya, dekastar aja. Kalau pupuk untuk cadangan makanan, kalau untuk pemupukan santigi kan pupuknya dari luar, berupa pupuk cair yang hasil fermentasi, mau fermentasi kotoran hewan atau apa, urin hewan, atau mungkin dari fermentasi buah-buahan juga bisa, melalui apa, semprot daun ataupun siram di meja bisa. Ngomong-ngomong, denger-denger nih Pak, Iya. sering kali Pak Rudi Bobokop datang sini ya, silaturahmi ke sini Pak. Wah, Ya, beberapa kali. Kalau Pak Rudi kan memang sekarang sering ke Semarang, karena memang rumahnya dulu kan Semarang sebelum pindah. aslinya Semarang Pak Rudi itu. Ya, Oh, rumahnya masih apa? KTP-nya mungkin masih Semarang juga, jadi sering ke sini juga ngasih sekolah bonsai tropis itu di Daftar Semarang juga. Kemudian ada buka sekolah juga Pak? iya Di di sini, Semarang. Semarang. Mantap Kemudian teman. juga program beberapa santigi punya teman di sini. Yang nggak hanya santigi sih sebenarnya, kalau Pak Rudi itu pohon apapun sangat bisa. Jadi tidak tergantung apa, mungkin dari temennya itu memilih apa untuk Ya. menjadikan apa gitu kan. Ya, kalau soal pohonnya kan selera masing-masing. Oh gitu. Jadi tidak harus santigi ya gitu kan Pak. Ya, belajar dari beliau lah, kami di sini juga akhirnya tahu gimana sih perawatan santigi yang baik. Jadi ini teman-teman benar-benar kita datang ke tempat orangnya, dalam arti bisa ada sedikit mungkin titipan wawasan ke ladang kita, khususnya Ideal Bonsai ya, buat teman-teman. Jadi cara dari penanganan awal sampai setelah apapun nanti tadi sudah dijelaskan sama Pak Wawan sendiri. Dan di sini seringkali juga saya dengar itu di silaturahmi sama Pak Rudi Julianto dari Bobokop ya, kita di sini bisa apa, lihat dari hasil semua bimbingan dari beliau. Kita semangat terus dalam menjalankan berkarya seni khususnya bonsai ya teman-teman ya. Kita mantapkan dan kita angkat seni bonsai ini ke sampai mancanegara, bahwasannya negara kita itu negara yang melimpah bahan bonsai ya Pak ya. Iya. Jadi Sangat melimpah ruah, surganya bahan di Indonesia itu. Jangan ditanya lagi. Ada yang mau di PM Pak? bisa juga di PM berarti Pak ini Pak. Kalau saya sih sebenarnya awalnya bonsai itu murni hobi ya. Karena saya memang dari kecil itu senang. Saya sejak kelas 6 SD sudah pernah bikin bonsai, sampai sekarang masih ada. Wah. Tapi yang namanya barang itu kan juga gimana ya, kalau memang ada yang menyukai kemudian bisa menghargai seni ya monggo, bisa saja, semua bisa dibicarakan. Untuk nomor handphonenya Pak bisa disebutkan Nanti di deskripsi saja. Oke, siap. Gitu saja teman-teman dari kami Ideal Bonsai. Silaturahim ini apa, sowan ke tempatnya Pak Wawan, melihat santiginya, katanya juga dengar-dengar ya teman-teman, bisa di PM gitu kan. Salam dari kami, ikuti video-video kami terbaru. Salam satu hobi, salam bonsai.